Berikut adalah serangkaian peristiwa yang disebut dengan siklus menstruasi yang terjadi sekitar sebulan sekali untuk mempersiapkan tubuh wanita menghadapi kehamilan. Perubahan kadar bahan kimia alami dalam aliran darah yang disebut dengan hormon mengendalikan peristiwa ini. Organ reproduksi yang dipengaruhi oleh hormon ini antara lain ada vagina, kemudian serviks atau leher rahim, uterus atau rahim, saluran tuba, dan juga ovarium. Ovarium menghasilkan dua hormon utama yang disebut dengan estrogen dan progesteron. Ketika tingkat estrogen mulai meningkat, hal itu menyebabkan lendir yang biasanya kental di dalam serviks menjadi menipis. Estrogen juga memicu hormon lain yang menyebabkan salah satu ovarium melepaskan sel telur, dan proses ini disebut dengan ovulasi. Jika seorang wanita berhubungan seks selama ini, sel reproduksi pria yang disebut dengan sperma dapat melewati lendir yang lebih encer untuk membuahi sel telur. Di dalam rahim, estrogen menyebabkan lapisan menebal yang mempersiapkannya untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Meningkatnya kadar progesteron menyebabkan kelenjar di lapisan melepaskan cairan yang memberi makan sel telur yang telah dibuahi. Progesteron juga menyebabkan lendir yang menipis di serviks menjadi kental kembali yang mencegah sperma lewat. Jika sel telur belum dibuahi, kadar progesteron dan estrogen mulai turun. Penurunan kadar hormon ini menyebabkan menstruasi, yaitu suatu proses di mana rahim melepaskan lapisan jaringan dalamnya dan darah melalui vagina. Alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD adalah metode kontrasepsi yang terdiri dari alat berbentuk T yang fleksibel dan lembut dengan tali tipis di ujungnya. Ada dua jenis alat kontrasepsi dalam rahim. Yang pertama ada IUD hormonal dan IUD tembaga. Untuk mencegah kehamilan, bidan memasang IUD di dalam rahim wanita dengan tali yang menggantung di dalam vaginanya. Berikut adalah bentuk IUD yang jelas, yang berbentuk berupa kumparan kecil yang panjangnya 3 cm. IUD ini dipasang oleh bidan atau dokter yang berkompeten. Walaupun dipasang di dalam rahim, tidak mengganggu hubungan suami istri. Cara kerja AKDR atau yang biasa dikenal dengan IUD atau spiral. Yang pertama, menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur, mencegah sperma dan sel telur bertemu, membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan, dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Sekitar sebulan setelah pemasangan IUD, bidan mungkin akan menjadwalkan kunjungan ulang untuk memastikan IUD masih terpasang. Bidan juga dapat mengajari wanita cara memeriksa IUD di antara kunjungan dengan meraba tali di dalam vagina. Tergantung pada jenisnya, IUD dapat dibiarkan terpasang selama 3 hingga 10 tahun. Wanita dapat meminta bidan melepas IUD kapan saja
dengan alasan apapun, termasuk keinginan untuk memiliki anak. Kontrasepsi dalam rahim atau IUD adalah salah satu metode pengendalian kelahiran yang paling efektif. IUD lebih dari 99% efektif mencegah kehamilan. Saya memilih IUD itu karena menurut saya alat kontrasepsi ini berjangka waktu panjang, tidak banyak resikonya, dan pemasangannya juga mudah, cepat, dan aman. Nggak ada rasa sakit. Mereka kata orang tuh sakit kayak tusuk-tusuk gitu ya. Alhamdulillah sih nggak. Terus dalam proses hubungan juga tidak mengganggu proses kegiatan seksualnya. Tetap harmonis. Dan yang paling penting bagi perempuan itu tidak bisa menyebabkan penambahan berat badan.